Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Anom. Di video kali ini aku akan melanjutkan berbagi pengalamanku tentang proses perjalananku untuk melamar beasiswa hingga akhirnya aku bisa diterima untuk melanjutkan pendidikan S2 di Thailand dengan meraih beasiswa secara penuh. Dan video ini sebenarnya aku buat lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari kemampuan menulis. Di sana aku sudah menyebutkan bahwa salah satu manfaat yang bisa kita peroleh adalah akan menjadi portofolio untuk melamar beasiswa. Dan bagi teman-teman yang masih tertarik dengan videoku dan belum sempat menonton, kalian bisa cek di link video ini. Oke teman-teman, jadi di video ini aku akan bagikan pengalamanku dari awal aku mendaftar beasiswa hingga akhirnya bisa keterima di salah satu universitas terbaik di Thailand. Dan perjalanan ini sebenarnya aku mulai dari tahun lalu, awal tahun 2020. Jadi memang aku secara pribadi berkomitmen setelah aku tamat S1 tahun 2018, aku tidak mau lanjut secara langsung untuk S2, tapi aku ingin menambah pengalamanku dengan memilih bekerja selama 2 tahun. Dan karena aku memang sudah komitmen kerja hanya 2 tahun lalu akan lanjut beasiswa, jadi di tahun 2020 lalu aku sudah mulai untuk melamar beberapa beasiswa. Yang pertama aku coba lamar adalah beasiswa PMDSU dari Kemenristek Dikti. Jadi program PMDSU itu adalah program beasiswa di mana kita bisa mendaftar S2 dan S3 sekaligus selama 4 tahun. Dan di sana adalah beasiswa pertama kali yang aku coba tanpa pengalaman sama sekali untuk lamar beasiswa. Jadi sebenarnya agak bingung dan agak berantakan sebenarnya, dan menurutku hal itu yang menyebabkan aku nggak lolos. Salahnya adalah ketika aku melamar beasiswa PMDSU itu, aku belum begitu memahami secara detail aturannya seperti apa, alurnya seperti apa, itu aku nggak begitu paham. Waktu itu aku memilih program PMDSU di Unhas, Universitas Hasanuddin, karena sesuai dengan jurusanku kesehatan masyarakat. Dan di sana kesalahan yang aku temui adalah aku sudah salah prosedur dari beasiswanya. Harusnya beasiswanya itu baru bisa dilamar ketika kita memang sudah diterima di kampus itu sebagai mahasiswa. Dan fatalnya adalah aku belum mendaftar nih seleksi jadi mahasiswa, tapi aku sudah ngelamar beasiswanya. Dan otomatis karena aku sudah salah jalur, ya nggak lolos. Dan di sana adalah pelajaran pertama yang bisa aku peroleh. Lalu karena aku berkomitmen untuk lanjut S2 dan dari sisi kemampuan keuangan memang dari keluarga tidak begitu bisa mensupport secara penuh, karena itu sebenarnya aku ingin lanjut S2 hanya dengan beasiswa. Dan dari sana aku cari lagi info dan aku menemukan beasiswa yang populer memang kan di Indonesia untuk S2 maupun S3 itu adalah beasiswa LPDP. Dan karena komitmen untuk ikut-ikut itu, aku coba siapkan dokumen dengan baik, dan berkaca dari kesalahan sebelumnya yaitu salah prosedur untuk lamar beasiswa, jadi aku benar-benar lebih teliti dalam menyiapkan. Dan di sana ketika aku melamar beasiswa LPDP, aku memilih prodi Sistem Informasi Kesehatan itu di Universitas Indonesia untuk program pasca sarjana, dan di sana aku sudah keterima di UI. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek ini bukti aku berhasil lolos di SIMA UI untuk jalur pasca sarjana. Nah, karena sudah mengantongi surat diterima dari Universitas Indonesia, otomatis itu sudah menjadi syarat agar bisa lamar beasiswa LPDP waktu itu, yang sesuai dengan yang aku pahami. Dan sayangnya karena pandemi, waktu itu pengumumannya kalau nggak salah bulan Maret atau awal April lah kalau nggak salah, dan sudah harus kuliah
S2 itu sudah mulai bulan Agustus. Dan karena pandemi, beasiswa LPDP nggak dibuka nih. Dan di sana aku kebingungan karena ketika aku sudah diterima dan nggak bisa lanjut, otomatis kan ini hanya pendapatku ya. Kemungkinan bisa jadi kita di blacklist ya sama universitasnya karena waktu itu aku sadar yang dicari di jurusanku waktu SIMA UI itu adalah 10 orang dan aku salah satu yang diterima dari 10 orang tersebut. Dan ketika aku mengundurkan diri otomatis kan ada konsekuensi ya karena sebenarnya sikap yang aku lakukan itu juga merugikan pihak lain. Misalkan ada mahasiswa yang nomor peringkat 11 gitu misalkan, harusnya dia yang dapat tapi karena aku yang dapat dan aku ngundurin diri itu sebenarnya merugikan mereka. Dan dari sana sebenarnya kegalauan itu muncul lagi karena udah nyiapin tes SIMA UI dengan baik dan bahkan pulang dari kerja aku begadang sampai belajarnya dan ternyata beasiswa LPDP nggak dibuka kan lumayan sakit hati ya. Nah kayak itu dah. Dan dari sana kegalauan lainnya muncul karena aku juga berniat untuk kuliah. Gimana caranya tahun 2020 itu aku harus kuliah. Dan di sana di samping juga aku nyiapin beasiswa LPDP itu, aku juga nyoba beasiswa-beasiswa lain. Jadi aku juga sudah mencoba beasiswa Fulbright dari Aminef, yaitu beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di Amerika selama 2 tahun. Dan aku juga iseng untuk mencoba beasiswa yang ditawarkan oleh Mahidol University di Thailand, yaitu Mahidol Postgraduate Scholarship. Dan karena komitmen banget untuk bisa lanjut kuliah S2 di 2020 itu, jadi aku lakukan segala cara untuk nyiapin. Dan akhirnya dengan berat hati aku mengundurkan diri dari Universitas Indonesia. Dan karena kalau aku nunggu beasiswa LPDP yang nggak akan buka sama sekali di situasi pandemi seperti itu kan ibaratnya kita menunggu hal yang nggak pasti, daripada nanti ujungnya nyakit hati nggak bisa lanjut ya akhirnya aku memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Dan dari sana untuk beasiswa Fulbright yang di Amerika dan juga beasiswa yang Mahidol ini perjalanannya sangat unik dan penuh dengan dilema teman-teman. Jadi waktu itu udah mau batas akhir nih, kalau nggak salah bulan Mei atau bulan Juni itu. Biasanya kalau misalkan sesuai dengan sharing-sharing alumni ataupun info yang aku dapat dari websitenya Aminef untuk beasiswa Fulbrightnya ini, memang biasanya dari penutupan pendaftaran hingga pengumuman itu biasanya sekitar 2 mingguan lah seperti itu. Dan waktu itu sudah lebih dari sebulan, bahkan lebih dari 2 bulan kalau nggak salah dah. Nggak ada info sama sekali nih dari baik itu di email maupun di website untuk beasiswa Aminef-nya. Karena galau seperti itu, akhirnya aku nunggu info yang di Thailand. Jadi waktu itu sudah nyoba juga yang di Mahidol University. Dan di saat yang bersamaan, waktu itu bulan Juli kalau nggak salah deh, di saat yang bersamaan keduanya itu pengumuman. Jadi hanya berselang 2 hari teman-teman. Waktu itu di Mahidol dulu pengumumannya, jadi bersyukur banget aku bisa lolos di Mahidol. Di sana programnya itu adalah tentang kependudukan dan juga kesehatan reproduksi, dan program beasiswanya itu adalah pendidikan S2 selama setahun. Dan di Fulbright aku juga keterima, tapi baru shortlist. Jadi aku harus mengikuti tahap wawancara juga. Dan sebenarnya kan yang cita-cita yang aku pengen dari dulu itu adalah kuliah di Amerika. Karena itu sebenarnya aku ngebet banget nyiapin beasiswa Fulbright. Tapi karena aku sudah menjalani proses yang di Mahidol University ini dan sudah wawancara, lalu juga sudah diterima dengan beasiswa penuh,
dan di saat yang bersamaan yang beasiswa Fulbright juga diterima, tapi baru eh, tahap wawancara. Di sana sebenarnya dilemanya sih teman-teman. Jadi eh, kalau dilihat dari keinginan itu sebenarnya yang Fulbright pilihan yang aku pengen banget, tapi satu sisi aku udah ada nih yang Mahidol University gitu. Jadi dengan konsul dari beberapa pembimbing maupun dari keluarga gitu, akhirnya karena situasi waktu itu pandemi dan juga setelah aku pertimbangkan kalau aku di Fulbright itu pendidikannya 2 tahun, sedangkan yang di Mahidol itu hanya setahun. Jadi akhirnya aku mengundurkan diri untuk seleksi lanjutan dari Fulbright dan lebih fokus pada beasiswa di Mahidol University yang memang sudah aku dapat seperti itu. Dan nah, dari pengalaman-pengalamanku ini sebenarnya aku memperoleh beberapa hikmah dan juga beberapa hal yang bisa aku share ke teman-teman, terutama bagi kalian yang ingin melanjutkan S2 di luar negeri, terutama dengan beasiswa penuh. Dan di sini aku punya 9 alasan ya yang bisa kalian siapkan, atau 9 hal yang bisa kalian perdalam agar bisa diterima beasiswa di luar negeri. Oh ya, sebelum lanjut ke sana, aku mau share juga ini bukti waktu aku keterima Mahidol University. Dan lagi satu, kalau ini juga bukti bahwa aku sudah diterima di beasiswa untuk seleksi wawancara di Fulbright. Dan harapannya sih dari video kali ini akan memudahkan teman-teman terkait dengan penyiapan beasiswa seperti itu ya. Dan kita mulai dengan hal pertama yang harus kalian siapkan. Jadi untuk yang pertama ini kalian harus tahu dulu nih, sebelum kalian lanjut S2, kalian harus tahu dulu alasan kenapa kalian harus lanjut pendidikan S2. Karena dari pengalaman seleksi beasiswa yang aku alamin, alasan lanjut S2 ini sangat penting teman-teman, terutama ketika kalian melamar beasiswa. Karena yang aku pahami adalah suatu lembaga atau instansi yang akan memberikan beasiswa kepada kita, mereka tentu akan memilih kandidat yang memang memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam artian, kenapa kita harus lanjut S2 dan apa tujuan yang ingin kita capai dengan pendidikan S2 tersebut. Dan berkaca dari pengalamanku, ini sebenarnya tergantung dari tujuan teman-teman ya. Kalau aku sebenarnya ingin lanjut S2 itu karena memang ingin jadi dosen dan jadi peneliti. Dan di sana syarat untuk menjadi dosen dan peneliti memang minimal pendidikan S2 seperti itu. Jadi karena itu aku memutuskan diri untuk lanjut S2. Tapi aku juga dengar sharing dari beberapa teman yang memang sudah lanjut S2 tapi nggak dengan beasiswa. Menurutku ini bisa dipertimbangin ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin lanjut S2 tapi nggak jelas nih tujuannya apa, atau bahkan ketika kalian lanjut S2 hanya berharap bahwa dengan pendidikan S2 kalian bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, lalu gaji yang lebih tinggi, menurutku itu nggak selamanya benar seperti itu. Jadi karena setelah aku pendidikan S2 ini aku juga berpikir ya teman-teman, sebenarnya kalau misalkan tujuan kita hanya untuk kerja dan mendapat gaji, itu sebenarnya nggak perlu sampai S2. Karena di lembaga pemerintah, baik itu melalui PNS maupun di perusahaan swasta pun, pendidikan S1 atau diploma itu sebenarnya sudah cukup. Dan kalau aku baca-baca juga dari tren bagaimana sih persaingan dunia kerja di Indonesia maupun di luar negeri, memang kalau misalkan perusahaan swasta itu cenderung dia akan memilih kandidat yang pendidikannya atau gelarnya nggak terlalu tinggi, tapi dia multi talented, artinya staff ini atau orang ini dia bisa semuanya gitu. Dan menurutku itu hal yang wajar ya, kenapa
perusahaan atau suatu lembaga itu berpikir seperti itu karena kan ada prinsip ekonomi ya. Jadi ketika mereka meng-hire atau merekrut suatu atau seseorang yang memang memiliki pendidikan tinggi, otomatis karena mengikuti aturan mereka harus memberikan gaji atau honor yang lebih tinggi. Dan biasanya banyak perusahaan itu yang ibaratnya mereka lebih cerdik ya, dalam artian mereka merekrut yang orang yang nggak terlalu tinggi pendidikannya tapi multi talented seperti itu, karena dari sisi honor mereka akan bisa memberikan nggak terlalu tinggi tapi juga mereka dapat banyak manfaat nih dari staff yang talented atau bertalenta ini. Dan nah itu sebenarnya alasannya ya teman-teman. Jadi alasan pertama, kalian harus paham dulu apa tujuan kalian untuk lanjut S2, karena itu akan menentukan banget bagaimana cara kalian mempromosikan diri dan meyakinkan pihak yang memberi beasiswa atau yang penyeleksi beasiswa agar bisa diterima untuk memperoleh beasiswa tersebut. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua yang sangat lumrah akan ditanyakan ketika kalian seleksi beasiswa adalah alasan mengapa kalian memilih kampus atau jurusan tertentu. Dan di sini biasanya akan terkait dengan rencana studi teman-teman. Dan ketika kalian masih bingung jurusan apa yang mau kalian ambil atau kampus mana yang kalian pilih, itu menurutku kalian perlu yakinkan diri dulu dengan lebih banyak mengenal diri sendiri atau dengan lebih melakukan riset atau mendalami kampus atau tujuan yang kalian inginkan. Kalau misalkan sesuai pengalamanku, karena aku basicnya kesehatan masyarakat dan dari dulu juga memang berkecimpung di isu kependudukan dan juga kesehatan reproduksi, di sana menjadi dasar kenapa aku memilih jurusan kependudukan dan juga kesehatan reproduksi di Mahidol University ini. Dan di sana juga aku bisa menunjukkan nih dan meyakinkan kepada para pihak yang menyeleksi waktu itu, panitia seleksi beasiswa, bahwa aku memilih jurusan ini memang sesuai dengan passionku, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian belum begitu paham pengen jurusan apa, menurutku jangan terlalu buru-buru ngelamar beasiswa, karena kalian tidak akan bisa meyakinkan nih pihak penyeleksi beasiswa kenapa kalian mengambil jurusan tersebut. Jangan sampai kalian membuat pihak penyeleksi beasiswa itu berpikir kalau misalkan kalian dengan beasiswa ini, misalkan nih kuliah di luar negeri biar bisa jalan-jalannya atau biar bisa gaya-gayaan kayak itu, jangan buat mereka berpikir seperti itu. Caranya adalah dengan menunjukkan nih track recordmu seperti apa, passionmu seperti apa, sehingga ketika kamu memang terpilih untuk menerima beasiswa itu, beasiswa yang diberikan itu memang bermanfaat tidak hanya untukmu, tetapi bermanfaat untuk mereka juga, dan kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlianmu, seperti itu. Karena yang perlu kamu ingat adalah pendidikan S2 itu artinya tingkat profesional atau profesionalismemu itu akan lebih tinggi, sekaligus tanggung jawab moralmu akan lebih tinggi. Jadi jangan terlalu berharap bahwa S2 itu hanya tentang gelar yang tinggi, seperti itu. Itu alasan kedua yang perlu kamu perhatikan ketika kamu melamar beasiswa. Dan selanjutnya adalah hal ketiga yang harus kamu siapkan. Ini sebenarnya dari jauh-jauh hari ya, agar kamu ketika melamar beasiswa itu peluang untuk diterima menjadi lebih tinggi. Alasannya adalah, atau hal yang harus kamu siapkan adalah, harapannya kamu bisa menjaga nilai selama kamu kuliah S1, baik itu IP maupun IPK. Dan ini penentunya lumayan besar ya teman-teman, karena beberapa program beasiswa memang mensyaratkan minimal IPK sekian, misalkan 3,5, atau bahkan kalau S2 mungkin berapa gitu, atau misalkan antara luar negeri maupun dalam negeri itu akan berbeda. Kalau kalian daftar di LPDP itu akan ada persyaratan yang jelas. Jadi dari sana nilai S1 itu sangat penting, dan itu sebenarnya
win-win solution ya, dalam artian meskipun kalian nggak lamar beasiswa pun, ketika nilai S1 kalian bagus, peluang kalian keterima untuk lamar pekerjaan yang lebih bagus itu juga akan lebih tinggi juga sih gitu. Jadi syarat nilai S1 ini wajib kalian jaga. Lalu hal keempat yang perlu kalian siapkan dari jauh-jauh hari adalah kalian harus menambah pengalaman organisasi. Nah, di sini waktu seleksi beasiswa yang aku alamin itu memang ditanyakan gimana kontribusi kita dengan masyarakat, dan dari sana aku lihat kebanyakan memang program seleksi beasiswa ini akan memilih orang-orang yang memiliki leadership skills yang bagus atau kemampuan organisasi atau manajerial. Dan untuk kemampuan kepemimpinan ini memang bisa kamu latih nih selama kuliah. Jadi seandainya kamu ketika menonton video ini adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang jalan, itu saranku kalau misalkan kalian pengen lanjut beasiswa atau lanjut kuliah dengan beasiswa penuh, kalian lumayan aktif harus berorganisasi, baik itu di kampus maupun membuat komunitas sendiri seperti itu. Lalu hal kelima yang perlu kalian siapkan dari jauh-jauh hari adalah menambah prestasi, terutama prestasi yang memang sesuai dengan passion atau latar belakang keilmuan yang kalian pengen seperti itu. Dan pengalamanku, prestasi menulis esai, lalu karya tulis ilmiah, dan juga beberapa prestasi akademik, misalkan kayak prestasi membuat poster ataupun menjuarai lomba video promosi kesehatan, itu sangat membantu banget proses aku bisa tembus beasiswanya ini, karena waktu seleksi beasiswa pun ditanya sama mereka kayak karena aku menyantumkan beberapa piagam dan juga ada portofolio, misalkan contoh esai yang aku lombakan, lalu ada contoh video yang aku buat seperti itu. Itu jadi akan memudahkan teman dan akan memudahkan teman-teman dan akan memberi nilai plus bagi kalian ketika melamar beasiswa. Karena bayanganku seperti ini, jika ada misalkan 2 orang kandidat pelamar beasiswa dengan sama-sama aktif organisasi, IPK-nya sama-sama bagus, dan yang membedakan ini akan ada di poin prestasi. Jadi ketika kalian lebih banyak prestasinya, peluang kalian untuk lolos itu akan lebih tinggi seperti itu. Jadi salah satu prestasi yang bisa kalian geluti adalah di bidang menulis. Jadi di video-video berikutnya aku akan share juga bagaimana tips caranya menang lomba esai dan juga karya tulis. Itu hal kelima yang harus kalian siapkan dari jauh-jauh hari. Selanjutnya, ini poin yang sebenarnya jarang diungkapkan pada video-video ataupun pada referensi yang mengulas tentang persiapan beasiswa. Tapi di sini dari pengalamanku, poin ini adalah nilai plus banget nih yang bisa dibilang kayak menentukan kalian untuk lolos lebih besar. Hal yang perlu kalian siapkan ini adalah kalian harus aktif di bidang penelitian. Karena ketika kalian aktif di bidang penelitian, itu akan memudahkan kalian ketika nanti lanjut kuliah. Dan yang aku alami juga sih sebenarnya ketika proses wawancara beasiswa seperti itu, ketika kita mencantumkan pengalaman penelitian yang tidak hanya satu penelitian kayak skripsi, tapi kita aktif juga beberapa penelitian, baik itu dengan dosen-dosen seperti itu akan meyakinkan banget para penyeleksi beasiswa. Karena yang sesuai dengan yang aku alamin, yang nyeleksi aku juga dosen di kampus tersebut, jadi memang mereka kadang memiliki kriteria khusus. Salah satunya adalah memang merekrut calon mahasiswa yang memang aktif di bidang penelitian atau mempunyai track record penelitian. Karena ketika mereka berhasil merekrut mahasiswa yang aktif di penelitian, mereka juga berharap nih kalau misalkan ketika diterima, mahasiswanya ini juga aktif berkontribusi di bidang penelitian yang bisa mengangkat derajat kampus tempat mereka diterima seperti itu. Jadi dari sini bagi teman-teman yang
mungkin agak ogah-ogahan nih atau agak males atau memang anti banget sama penelitian, menurutku kalau komitmen kalian memang lanjut S2 dengan beasiswa penuh, kalian harus mulai aktif di bidang penelitian, baik itu sebagai pengumpul data atau sebagai ibaratnya data manager atau bahkan bisa terlibat langsung di penulis atau tergabung dalam tim peneliti itu sangat membantu banget ya teman-teman. Nah, terkait dengan poin ke-6 ini, poin ke-7 yang perlu kalian juga siapkan yang bisa menambah nilai plus kalian untuk lebih diterima di beasiswa itu adalah kalian coba-coba untuk menulis ilmiah atau publikasi. Jadi, untuk sekarang sebenarnya publikasi ilmiah yaitu berupa hasil penelitian itu sangat dimudahkan ya teman-teman karena ada banyak banget jurnal-jurnal yang memang menerima tulisan dan di sana sebenarnya kalian bisa kolaborasi nih dengan dosen pembimbing di kampus S1 kalian. Jadi karena itu akan win-win solution. Jadi kalau kalian aktif di bidang publikasi itu tidak hanya akan menambah track record kalian tetapi juga akan bermanfaat bagi kampus seperti itu. Jadi mulailah aktif untuk publikasi ilmiah. Lalu hal ke-8 yang wajib kalian siapkan terutama bagi kalian yang ingin kuliah di luar negeri adalah siapkan kemampuan bahasa Inggris dan juga tes bahasa Inggris. Nah, di sini kalian bisa menyiapkan boleh berupa yang menggunakan tes TOEFL atau IELTS atau GRE. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, kalau waktu itu aku yang di Fulbright di Amerika memang diminta untuk tes TOEFL sama GRE. Tapi karena waktu itu lumayan mahal ya, jadi aku belum mengambil tesnya sih. Tapi karena persyaratan di Fulbright itu ketika kita boleh uh, melamar atau apply tanpa mencantumkan sertifikat, tapi seandainya diterima kita akan dites lagi dan dibiayai. Karena itu sebenarnya aku nggak ambil tes TOEFL. Meskipun demikian, tapi aku juga ngambil tes yang lain yaitu tes IELTS karena uh, menurut pengalamanku IELTS ini lebih kontekstual dan memang lebih bisa aplikatif sesuai dengan kebutuhan di dunia akademik atau dunia perkuliahan dan memang dari sisi lembaga yang menjadikan syarat IELTS sebagai uh, tes bahasa Inggris ini memang lebih banyak jadi nggak hanya di Amerika tapi juga di Australia bahkan di Asia ataupun di Inggris di Eropa pun memang lebih banyak menggunakan IELTS karena itu juga aku lebih memilih di IELTS sih jadi untuk tes bahasa Inggris ini wajib kalian siapkan karena ketika kalian mendaftar dengan tes bahasa Inggris yang hasilnya di atas rata-rata, menurutku itu akan memudahkan kalian dan memperbesar peluang kalian untuk lolos beasiswa. Dan yang paling penting di sini poin ke-9 yang sekaligus poin terakhir adalah kalian juga perlu menambah pengalaman kerja atau pengalaman volunteer. Nah, di sini sebenarnya ada pro dan kontra ya, teman-teman. Ada yang membilang bahwa tamat S1 bisa langsung lanjut S2, tetapi yang aku alami adalah sebagian besar orang yang lolos S2, terutama dengan beasiswa penuh itu, dia bukan fresh graduate dari S1. Artinya apa? Setelah tamat S1, langsung lanjut S2, itu biasanya peluang untuk diterima beasiswa itu akan kecil. Ini aku sharing juga dari teman-temanku yang waktu itu bareng les IELTS sama aku. Jadi dia sempat ngelamar juga yang di Chevening, yang di Inggris. Dan setelah aku tanya, beberapa memang yang mereka menyatakan gak lolos tuh karena memang belum pernah punya pengalaman kerja. Sedangkan aku bandingkan dengan teman-temanku yang lolos, mereka ada track record. Ibaratnya setelah tamat S1 mereka memilih kerja dulu selama sekian waktu, misalkan setahun atau 2 tahun. Dan di sana menurutku sangat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa. Karena ketika seseorang
ingin memberikan beasiswa, mereka pasti memilih kandidat yang nggak hanya sekedar lanjut kuliah, tapi memang memilih kandidat yang memang potensial sesuai dengan passion. Dan di sini pengalaman kerja ini akan memudahkan kamu ketika proses seleksi beasiswa, terutama dalam proses wawancara. Karena di sana akan lebih banyak ditanyakan rencana yang akan kamu lakukan apa nih setelah kuliah. Dan alasan kenapa kamu kuliah nih apa. Di sana akan lebih banyak ibaratnya dikorek-korek ya sama panitia seleksi. Dan ketika kamu tidak memiliki pengalaman kerja, itu menurutku akan nggak ada cerita yang menarik yang bisa kamu tawarkan. Waktu itu contoh pertanyaan yang ditujukan kepadaku adalah selama 2 tahun nih ngapain aja gitu. Jadi karena memang aku terlibat di penelitian dan kerja memang lembaga penelitian di Udayana University. Jadi di sana aku dengan santai, dengan asiknya menceritakan pengalamanku, termasuk juga dari penelitian aku bisa kontribusi dalam penyusunan kebijakan kesehatan di daerahku, dan dari sana juga aku juga bisa menciptakan beberapa model untuk penyelesaian masalah kesehatan seperti itu. Jadi di sana itu yang aku alami adalah kita bisa meyakinkan dewan juri dari cerita yang memang kita alami sendiri, dari pengalaman kita sendiri. Dan dari sana sebenarnya menurutku pengalaman kerja ini sangat penting. Meskipun kalian tamat S1 dan pengen langsung lanjut S2 tanpa ada kerja sama sekali, itu sebenarnya ada peluangnya teman-teman. Tapi mungkin yang bisa kalian siasati adalah ketika S1 kalian juga harus lebih aktif di bidang volunteering atau pengabdian masyarakat. Karena menurutku itu juga bisa menggantikan track record yang sebenarnya kalian bisa peroleh dari dunia kerja. Ada temanku yang tipenya seperti ini, jadi selama kegiatan perkuliahan S1 itu dia juga aktif membangun komunitas sendiri di bidang dia di bidang pendidikan. Jadi kisah itu yang dia ceritakan selama proses wawancara beasiswa, dan terbukti dia juga bisa diterima di salah satu universitas terbaik di Inggris seperti itu. Dan di sini yang bisa kalian siapkan selain juga pengalaman kerja, kalau misalkan kalian ingin tamat S1 langsung kuliah S2, itu mungkin di pengalaman volunteering atau pengabdian masyarakat agar juga kalian siapkan. Nah, sebenarnya untuk melamar beasiswa S2 dengan beasiswa penuh ini, kalau kalian sudah bisa menyiapkan jauh-jauh hari, itu sebenarnya gampang teman-teman. Jadi bisa aku simpulkan bahwa menyiapkan beasiswa S2 dengan beasiswa penuh ini sebenarnya gampang, asalkan kalian tahu apa yang harus kalian siapkan dan tahu kapan kalian harus mulai seperti itu. Dan aku harapin dari video ini, dari pengalamanku proses nyiapin beasiswa hingga keterima beasiswa di Thailand ini, aku harapin teman-teman bisa mendapatkan hikmah sekaligus motivasi. Siapa tahu dari kalian ingin melamar beasiswa juga, bahkan gak hanya S2, mungkin hanya sampai S3 juga mungkin, silahkan. Jadi aku harapin 9 hal yang aku ceritain ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi mungkin aku review lagi sekali ya teman-teman. Jadi ada 9 hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika melamar beasiswa S2. Yang pertama adalah alasan kenapa kalian ingin lanjut S2. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan kenapa memilih kampus tersebut atau jurusan tersebut atau bahkan negara itu ya. Itu kalian harus siapkan juga. Yang ketiga, kalian harus mempertahankan nih, menjaga nilai selama kuliah S1, IPK maupun IP-nya biar kalau bisa setinggi-tingginya, itu akan lebih bagus. Habis itu yang keempat, kalian juga harus menambah pengalaman organisasi, terutama skill atau kemampuan di bidang kepemimpinan. Itu harus kalian siapkan. Lalu yang kelima, kalian juga
bisa menambah prestasi dari jauh-jauh hari, baik itu di bidang menulis maupun prestasi lain yang relevan dengan jurusan kalian. Lalu hal keenam adalah kalian harus mulai aktif di bidang penelitian agar punya track record yang bagus di bidang penelitian atau riset. Yang ketujuh adalah kalian bisa coba-coba untuk publikasi ilmiah di jurnal, baik itu di jurnal yang di nasional yang terakreditasi maupun tidak. Intinya publikasi kalian itu bisa nanti dicek dan dibaca oleh orang lain, terutama pihak penyeleksi beasiswa. Lalu yang kedelapan adalah kalian wajib menyiapkan kemampuan dan juga tes bahasa Inggris. Dan yang kesembilan adalah kalian bisa menyiapkan pengalaman kerja atau lebih memperbanyak pengalaman pengabdian masyarakat. Oke teman-teman, hari ini mungkin sekian video yang bisa aku share, tipsnya yang bisa aku share. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan tentang proses seleksi beasiswa, terutama di Thailand, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan di video berikutnya aku akan rencananya share kira-kira beasiswa apa saja yang bisa kalian coba untuk lamar, terutama di Mahidol University di Thailand. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.